Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Tityang Oka Angadipa dengan nomor induk mahasiswa 1913031008. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembar kerja mahasiswa pertama dari mata kuliah Praktikum Kimia Organik. Tanpa membuang-buang waktu, kita langsung saja ke soal yang pertama. Di soal pertama ini, bagian A, kita diinstruksikan untuk membuat larutan natrium klorida atau garam dapur dengan konsentrasi 4,3 normal dengan bahan kimia atau bahan yang kita gunakan berwujud padatan kristal dengan volume larutan yang diinstruksikan atau yang diinginkan itu sebanyak 150 ml. Sebelum kita melakukan praktikum, sebelum kita mengerjakan praktikum di laboratorium, perlu halnya kita memperhitungkan semua yang kita butuhkan, seperti misalnya untuk massa atau berat dari bahan kimia yang akan kita gunakan, yaitu padatan natrium klorida. Alat dan bahan perlu kita persiapkan, perlu kita perhitungkan juga, serta langkah kerja yang akan kita laksanakan agar nanti kita tidak langsung mengeksekusi di laboratorium tanpa kita mengetahui langkah kerja yang benar untuk membuat sebuah larutan natrium klorida dengan konsentrasi 4,3 normal. Di sini saya menggunakan perhitungan melakukan perhitungan dengan menggunakan persamaan normalitas, yaitu normalitas sama dengan massa dari bahan kimia yang akan kita gunakan dikalikan dengan valensi dari bahan kimia yang akan kita gunakan dibagi MR dikalikan volume larutan. Dari persamaan yang saya lakukan ini, saya mendapatkan hasil dari massa bahan kimia atau massa natrium klorida, yaitu sebesar 37,73 gram atau 37,77 gram. Yang mana dalam praktikum ini saya akan menimbang bahan kimia yang akan saya gunakan atau kita gunakan ini dengan sebesar 37,73 gram. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk melakukan praktikum membuat larutan NaCl atau natrium klorida ini. Yang pertama ada neraca analitik, pipet tetes, yang ketiga gelas kimia, yang keempat adalah bu ukur 150 ml, yang kelima ada kaca arloji, selanjutnya ada spatula, selanjutnya setelah spatula ada batang pengaduk, lalu untuk lagi satu, yang terakhir untuk alatnya itu ada gelas ukur 100 ml. Untuk bahannya sendiri kita sudah pasti menggunakan kristal atau padatan natrium klorida dan juga ada aquades. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke langkah kerja, yang mana sudah pasti langkah kerja yang pertama itu kita harus mempersiapkan atau menyiapkan alat dan bahan yang kita perlukan untuk melakukan praktikum ini. Yang kedua, kita hitung massa dari kristal NaCl, yaitu sebesar 37,73 gram dengan menggunakan neraca analitik. Namun sebelum kita menimbang massa dari padatan natrium klorida ini, kita perlu mengkonversikan kaca arloji di atas neraca analitik itu menjadi sama dengan 0. Agar nanti ketika kita menimbang massa kristal di atas neraca analitik, menggunakan neraca analitik, itu nanti yang terdata oleh neraca analitik itu adalah massa atau berat dari bahan kimia yang akan kita gunakan. Setelah kita timbang, kristal natrium klorida ini atau kristal garam dapur ini kita masukkan ke dalam gelas kimia yang sudah kita sediakan sebelumnya, lalu ditambahkan aquades dengan dengan volume kurang dari 150. Nah, untuk mengukur volumenya itu berapa, kita gunakan gelas ukur. Untuk gelas ukur karena memang saya misalkan di sini ada gelas ukur dengan ukuran 100 ml. Jadi kita lakukan 2 kali, yaitu 100 ml kita hitung 100 ml aquades terlebih dahulu, baru setelah itu
Untuk selanjutnya yang kedua, kita ukur volume Aquades itu kurang dari 50 ml. Setelah kita masukkan kurang dari Aquades dengan volume kurang dari 100 ml ke dalam gelas kimia, kita aduk menggunakan batang pengaduk hingga garam dapur dan juga Aquades itu larut menjadi satu atau homogen. Setelah dilarutkan, larutan yang sudah kita buat tadi kita masukkan ke dalam labu ukur dengan ukuran labu ukur itu sebesar 150 ml, lalu tambahkan sedikit Aquades hingga volume larutan itu tepat 150 ml menggunakan pipet tetes. Kemudian dikocok kembali hingga homogen. Nah, kenapa saya menggunakan labu ukur dengan ukuran 150 ml? Karena untuk memastikan bahwa larutan yang saya buat itu sudah mencapai atau tepat volume yang saya inginkan. Karena di sini saya menginginkan volume larutan sebesar 150 ml, jadi saya menggunakan labu ukur 150 ml. Karena labu ukur ini sendiri sudah dipercaya dan sudah terverifikasi bahwa sudah tepat untuk dalam satu labu ukur dengan ukuran tertentu, misalnya 150 ml, maka larutan yang ada di dalamnya itu akan tepat berukuran 150 ml. Jadi penambahan Aquades ini untuk melakukan agar volume larutan dalam labu ukur 150 ml ini tepat 150 ml atau sampai dengan batas yang sudah tertera dalam labu ukur tersebut. Mungkin untuk lebih memperjelas lagi, saya di sini coba menggambarkan melalui ilustrasi berikut. Di sini saya ada kristal NaCl, yang mana kristal seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya timbang sebesar 37,73 gram menggunakan raca analitik. Setelah saya timbang, saya masukkan NaCl serta Aquades ke dalam gelas kimia. Setelah itu lalu saya aduk menggunakan batang pengaduk. Setelah larutan itu homogen, saya pindahkan larutan tersebut ke dalam labu ukur ukuran 150. Mohon maaf, di sini ada salah pengetikan, harusnya 150. Setelah itu larutan natrium klorida ini ditambahkan sedikit demi sedikit Aquades menggunakan pipet tetes agar nanti tepat volumenya itu 150 ml, lalu kita kocok. Untuk mungkin sekian yang dapat saya ilustrasikan dari praktikum yang saya laksanakan untuk membuat larutan natrium klorida dengan konsentrasi 4,3 normal dengan volume 150 ml menggunakan bahan dari padatan kristal natrium klorida. Untuk selanjutnya yaitu larutan yang kedua, yaitu larutan natrium hidroksida dengan konsentrasi 0,4 normal dengan volume larutan ini 200 ml dan juga bahan kimia yaitu NaOH ini berwujud larutan 96%, yang mana larutan NaOH 96% ini berwujud cair. Nah, bagaimana perhitungannya? Kita langsung saja. Dapat diartikan NaOH atau natrium hidroksida 96% ini berarti dalam 100 ml larutan itu mengandung sekitar 96 gram natrium hidroksida. Untuk perhitungannya sendiri berikut saya menggunakan persamaan normalitas untuk 100 ml larutan. Jadi untuk normalitas atau kandungan dari NaOH dalam 96% atau dalam 100 ml larutan ini, saya mendapatkan normalitasnya itu sebesar 24 normal. Nah, untuk pembuatan larutan NaOH 0,4 normal dengan volume 200 ml, saya menggunakan persamaan yaitu rumus perbandingan.
N1 dikali V1 atau normalitas pertama dikali dikali volume pertama itu sama dengan normalitas kedua dikali volume yang kedua. Nah, dari rumus yang saya gunakan ini saya mendapatkan dari rumus yang saya gunakan ini untuk mencari volume yang kedua, volume larutan yang kedua, saya mendapatkan volume larutan kedua itu sebanyak 3,33 ml. Jadi untuk membuat larutan NaOH atau natrium hidroksida dengan konsentrasi 0,4 normal dengan volume 200 ml, saya membutuhkan larutan NaOH dengan sebanyak 3,33 ml. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu pipet tetes, gelas kimia, gelas ukur, labu ukur, batang pengaduk, gelas ukur, kristal NaCl dan juga Aquades. Mohon maaf di sini ada salah pengetikan yang mana dalam bahan yang pertama itu harusnya larutan NaOH 96%, lalu Aquades. Nah, untuk langkah kerjanya sendiri yang pertama sudah pasti kita menyiapkan alat dan bahan yang kita perlukan. Lalu saya akan ukur sebanyak 3,33 ml NaOH 96% menggunakan gelas ukur yang sudah saya siapkan dengan ukuran 5 ml. Lalu setelah itu NaOH yang sudah saya ukur ini saya masukkan ke dalam labu ukur dengan ukuran 200 ml dan ditambahkan Aquades hingga garis batas yang sudah tertera dalam di permukaan Aquades tersebut. Lalu saya kocok labu ukur tersebut hingga NaOH dan juga Aquades itu tercampur menjadi satu atau larut. NaOH adalah larut dalam Aquades atau bisa kita sebut sebagai homogen. Nah, berikut ini ilustrasinya yang mana NaOH 96% saya ukur menggunakan gelas ukur 5 ml. Saya ingin ukurannya itu atau volume dari NaOH 96% itu 3,33 ml. Setelah saya ukur, saya masukkan ke dalam labu ukur 200 ml lalu saya tambahkan Aquades. Setelah itu saya tambahkan Aquades untuk hingga mencapai garis batas yang sudah tertera, lalu saya kocok dengan teknik buku kocok yang benar, yaitu seperti ini. Seperti yang tertera dalam slide tentunya. Untuk soal yang ketiga, yaitu untuk soal yang pertama bagian 1C, diinstruksikan membuat larutan HCl 5%, yang mana larutan HCl ini berwujud cair dengan konsentrasi HCl dalam larutan tersebut 98% dengan volume 150 ml. Nah, jadi untuk perhitungannya sendiri, mohon maaf ini masih NaOH. HCl 98% itu sama seperti sebelumnya, berarti dalam 100 ml larutan itu mengandung 98 gram NaOH. Saya menggunakan persamaan atau rumus normalitas dengan yang saya dapatkan normalitas untuk 100 ml larutan yang mengandung HCl sebanyak 98 gram. Saya mendapatkan normalitasnya itu sebesar 26,8 normal. Nah, untuk normalitas HCl 5%, saya mendapatkan normalitas HCl untuk larutan 5% ini sebesar 1,36 normal atau 1,4 normal jika kita bulatkan. Nah, untuk pembuatan larutan HCl 5% dengan volume 150 ml, saya gunakan rumus perbandingan dan saya mendapatkan volume HCl untuk membuat larutan HCl 5% dengan volume 150 ml ini sebesar 7,61 ml. Jadi HCl yang saya perlukan untuk membuat larutan HCl 5% dengan volume 150 ml adalah 7,61 ml. Untuk alat dan bahan sendiri itu ada pipet tetes, gelas kimia, labu ukur, batang pengaduk, gelas ukur,
HCl 98% dan juga Aquades. Untuk langkah kerjanya itu adalah kita pasti menyiapkan alat dan bahan. Selanjutnya kita ukur 7,61 ml HCl 98% menggunakan gelas ukur yang dengan ukuran 5 ml. Setelah itu larutan HCl yang sudah kita ukur tadi kita masukkan ke dalam labu ukur dengan ukuran 150 ml dan ditambahkan Aquades hingga garis batas lalu dikocok hingga homogen. Untuk mempermudah mengimajinasikannya, kita langsung lanjut ke slide selanjutnya yang mana terdapat ilustrasi untuk pembuatan larutan HCl 5% ini. Jadi HCl 98% kita ukur menggunakan gelas ukur sebanyak 7,61 ml. Mohon maaf, saya salah memperhitungkan untuk alatnya. Ada baiknya kita menggunakan gelas ukur dengan ukuran 10 ml, bukan 5 ml. Kita gunakan gelas ukur dengan ukuran 10 ml. Setelah kita ukur HCl 98% tadi, kita masukkan ke labu ukur dengan ukuran 150 ml, lalu kita tambahkan Aquades hingga mencapai garis batas. Nah, setelah kita tambahkan Aquades hingga mencapai garis batas, lalu kita kocok hingga larutan yang ada di dalam labu ukur ini itu homogen atau sudah larut. Untuk selanjutnya yaitu saya membuat larutan asam asetat dengan konsentrasi 0,254 normal dengan wujud larutannya itu berwujud cairan dengan persentase asam asetat dalam 100 ml larutan 75% atau 75 gram. Nah, larutan asam asetat 0,254 normal ini saya ingin buat dengan volume 200 ml. Perhitungannya sebagai berikut. Yang mana seperti yang kita ketahui sebelumnya, asam asetat 75% ini berarti dalam 100 ml larutan mengandung 75 gram asam asetat. Nah, untuk menghitung normalitasnya saya menggunakan rumus normalitas dan hasilnya itu saya mendapatkan 12,5 normal. Untuk pembuatan larutannya sendiri, saya menggunakan rumus perbandingan untuk mengetahui volume asam asetat yang harus saya gunakan untuk membuat larutan asam asetat ini dengan konsentrasi 0,254 normal dan juga dengan volume 200 ml. Mohon maaf. Dari rumus yang saya gunakan, rumus perbandingan yang saya gunakan, saya mendapatkan volume dari larutan CH asam asetat untuk membuat larutan dengan konsentrasi 0,254 normal dan juga volume 200 ml. Saya harus mengukur larutan asam asetat sebanyak 4 ml. Alat dan bahan bisa kita cek sendiri, yang mana ada pipet tetes, ada gelas kimia, labu ukur, batang pengaduk, gelas ukur 5 ml. Sekali lagi mohon maaf saya untuk pengetikan yang mana harusnya bukan kristal NaCl. Ini harusnya adalah larutan asam asetat 75% dan juga Aquades. Untuk langkah kerjanya sebagai berikut, yang mana pertama kali kita harus siapkan adalah alat dan bahan. Yaitu yang kedua, kita ukur 4 ml asam asetat 75% ini menggunakan gelas ukur. Nah, setelah kita tepat mengukurnya, lalu asam asetat 75% ini kita masukkan dalam labu ukur dengan ukuran labu ukur 200 ml. Dan juga kita tambahkan Aquades hingga garis batas lalu dikocok hingga homogen. Sama seperti sebelumnya, untuk mempermudah langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi, kita langsung masuk ke slide ilustrasi selanjutnya. Di sini saya ada CH3COH atau asam asetat dengan konsentrasi dengan kadar 75%. Kita ukur sebanyak 4 ml menggunakan gelas ukur berukuran 5 ml. Setelah itu kita masukkan ke dalam labu ukur dengan ukuran 200 ml. Setelah itu kita masukkan Aquades hingga mencapai garis batas.
setelah Aquades mencapai garis batas dan juga asam asetat sudah berada dalam labu ukur, kita kocok hingga homogen. Untuk selanjutnya yaitu kita membuat larutan asam sulfat 0,5 molar, yang mana sudah pasti larutan asam sulfat ini berwujud yang tersedia dalam laboratorium, misalkan tersedia dalam wujud cair, yang mana itu adalah larutan asam sulfat 98% dengan volume yang saya inginkan untuk larutan asam sulfat ini 150 ml. Nah, untuk perhitungannya sendiri sebelumnya saya menghitung untuk ini adalah saya menghitung untuk mencari berapa harus saya gunakan dalam membuat larutan ini seperti itu. Mungkin kita langsung saja untuk saya mencari BJ atau berat jenisnya atau rho, yang mana saya di sini salah pengetikan, yang harusnya saya menggunakan rumus rho, tapi saya di sini menggunakan P besar. Mohon maaf sekali. Dari rumus yang sudah saya perhitungkan tadi ini, saya mendapatkan untuk massa dari asam sulfat atau berat bahan kimia yang saya perlukan itu sebesar atau sebanyak 117,6 gram. Nah, untuk normalitasnya dengan berat jenis 1,2 kg per liter, saya mendapatkan 24 normal. 24 normal ini adalah normalitas untuk asam sulfat dengan kadar 98%. Sedangkan untuk normalitas dengan kadar 0,5 molar, saya menggunakan rumus normalitas sama dengan molaritas dikalikan valensi, yang mana hasilnya saya mendapatkan untuk normalitas asam sulfat dengan konsentrasi 0,5 molar, saya memerlukan saya mendapatkan untuk normalitasnya sebanyak 1 normal. Untuk pembuatan larutannya sendiri saya menggunakan rumus perbandingan, yang mana untuk mencari tahu larutan H2SO4 yang saya perlukan dengan konsentrasi 0,5 molar dan juga volume larutan total yang saya inginkan itu sebesar 150 ml. Menggunakan rumus perbandingan ini saya mendapatkan volume asam sulfat yang saya inginkan, yang saya perlukan itu sebanyak 6,25 ml. Untuk alat dan bahannya sendiri, yang pertama ada pipet tetes, gelas kimia, labu ukur dengan ukuran 150 ml, mohon maaf ada salah pengetikan, batang pengaduk, gelas ukur dengan ukuran 10 ml, dan juga seperti sebelumnya ada salah pengetikan untuk bahan, yang mana di sini harusnya adalah larutan asam sulfat 98% serta Aquades. Nah, untuk langkah kerjanya sendiri yang pasti kita harus siapkan alat dan bahan. Langkah kedua, kita ukur asam sulfat 98% ini menggunakan gelas ukur sebanyak 6,25 ml. Setelah diukur, asam sulfat yang sudah kita ukur ini kita masukkan ke dalam labu ukur dengan ukuran 150 ml dan tambahkan Aquades hingga garis batas, lalu dikocok hingga homogen. Berikut ilustrasinya. Saya memiliki H2SO4 atau asam sulfat. Mohon maaf di sini belum terganti, dan mohon maaf kecerobohannya saya. Di sini harusnya judulnya seperti yang tadi, kita membuat larutan asam sulfat dengan konsentrasi 0,5 molar yang dengan kadar asam sulfat 98%, volume yang saya inginkan 150 ml. Saya memiliki H2SO4 cair dengan kadar 98%. Saya ingin ukur menggunakan gelas ukur 10 ml. Mohon maaf kembali di sini ada salah pengetikan. Gelas ukur 10 ml sebanyak 6,25 ml. Lalu setelah saya ukur H2SO4 sebanyak 6,25 ml, saya masukkan ke dalam labu ukur dengan ukuran 150 ml. Lalu saya tambahkan Aquades hingga garis batas yang sudah tertera dalam labu ukur.
Setelah itu saya kocok hingga homogen atau hingga H2SO4 dan juga aqueousnya itu terlarut menjadi satu atau homogen. Untuk selanjutnya saya membuat larutan kalium hidroksida dengan konsentrasi 1,2 normal, yang mana di sini saya mendapatkan wujud bahan dari KOH ini atau kalium hidroksida ini itu berwujud padatan kristal. Nah, untuk di sini saya diinstruksikan untuk membuat larutan KOH atau kalium hidroksida dengan volume 200 ml. Nah, perhitungannya sendiri saya menggunakan rumus normalitas untuk saya mencari tahu, untuk saya menghitung berapa massa dari kalium hidroksida yang saya perlukan untuk membuat larutan dengan volume 200 ml dan juga dengan konsentrasi 1,2 normal. Dari perhitungan tersebut saya mendapatkan massa atau berat dari bahan kimia yang saya perlukan itu sebesar 13,44 gram. Adapun alat dan bahan yang saya perlukan itu yang pertama ada neraca analitik, ada pipet tetes, ada gelas kimia, ada labu ukur 200 ml, ada kaca arloji, spatula, batang pengaduk, gelas ukur 250 ml. Lalu saya ada kristal KOH sebagai bahan utama dan juga ada aquades. Nah, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke langkah kerja, yang mana seperti yang kita lakukan sebelumnya, kita harus siapkan alat dan bahan. Yang pertama, setelah kita hitung massa kristal KOH atau kalium hidroksida menggunakan persamaan normalitas, kita timbang sebanyak 13,44 gram menggunakan neraca analitik. Kita timbang kristal KOH ini atau kalium hidroksida ini sebanyak 13,44 gram menggunakan neraca analitik. Setelah kita timbang, kita masukkan kristal KOH ini ke dalam gelas kimia. Lalu kita tambahkan aquades sebanyak dengan volume kurang dari 200 ml. Lalu diaduk menggunakan batang pengaduk hingga kristal KOH dan juga aquadesnya itu larut menjadi satu atau homogen. Setelah dilarutkan, larutan yang sudah kita kerjakan tadi atau kita aduk tadi, kita masukkan ke dalam labu ukur dengan ukuran labu ukur itu sebesar 200 ml. Lalu kita tambahkan sedikit demi sedikit aquades hingga volume larutan tepat 200 ml atau larutan sudah mencapai garis batas yang sudah tertera dalam labu ukur menggunakan pipet tetes. Setelah itu kita kocok kembali hingga larutan menjadi homogen. Untuk mempermudah mempermudah bayangan kita sebelum kita melakukan praktikum, mari kita lihat ilustrasi berikut. Di sini saya memiliki kristal KOH 1,2 dengan konsentrasi 1,2 normal. Saya ingin menggunakannya sebanyak 13,44 gram. Untuk menimbangnya saya menggunakan neraca analitik yang sudah di atas timbangan sudah ada kaca arloji yang sudah dikonversi menjadi 0. Setelah saya timbang, saya masukkan kristal KOH KOH sebanyak 13,44 gram ini ke dalam gelas kimia. Lalu dalam gelas kimia ini setelah itu saya tambahkan aquades sebanyak kurang dari 200 ml. Lalu saya aduk menggunakan batang pengaduk. Nah, setelah saya aduk menggunakan batang pengaduk ini, saya pindahkan larutan yang ada dalam gelas kimia saya pindahkan ke dalam labu ukur dengan ukuran 200 ml. Lalu saya tambahkan sedikit demi sedikit aquades menggunakan pipet tetes hingga mencapai batas yang sudah tertera dalam labu ukur atau garis batas. Nah, setelah itu kita kocok hingga larutan menjadi homogen. Untuk selanjutnya, saya ingin membuat larutan KOH atau kalium hidroksida alkoholis 5%. Yang mana saya mendapatkan bahan padatan kristal kalium hidroksida dan juga alkohol dengan kadar 75%.
Lalu untuk larutannya sendiri saya ingin membuat larutan KOH alkoholis 5% ini dengan volume 150 ml. Adapun perhitungan yang saya lakukan yakni perhitungan menggunakan rumus persentase atau kadar suatu zat, yang mana dalam rumus ini dikatakan bahwa persentase itu sama dengan molaritas dikalikan volume dikali dengan mR atau massa senyawa relatif dibagi 1000 dikalikan massa dari bahan kimia yang akan kita gunakan. Dari rumus ini saya mendapatkan berat atau massa bahan kimia yang saya akan gunakan yakni KOH. KOH ini padatan KOH sebesar 0,86 gram. Selanjutnya saya mencari volume alkohol yang ditambahkan, yakni bahannya itu adalah berasal dari bahan yang saya dapatkan yakni alkohol dengan kadar 75%. Saya hitung menggunakan rumus perbandingan, yang mana dari sana saya mendapatkan volume alkohol untuk membuat larutan alkoholis 5%, yaitu sebanyak dengan volume 100 ml, saya mendapatkan volume alkohol sebanyak 0,1 ml. Jadi untuk saya membuat larutan KOH alkoholis 5% dengan volume 150 ml ini, saya memerlukan alkohol sebanyak 0,1 ml. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yakni ada neraca analitik, ada gelas kimia, pipet tetes, labu ukur 150 ml, kaca arloji, spatula, gelas ukur 5 ml, dan juga gelas ukur 150 ml, ada batang pengaduk, ada kristal KOH, ada aquades, dan juga ada alkohol 75% berwujud cair. Untuk langkah kerjanya seperti sebelumnya, kita siapkan alat dan bahan. Lalu setelah kita mengetahui massa dari kristal KOH dan juga volume dari alkohol, kita hitung. Yang pertama kita hitung atau kita timbang menggunakan neraca analitik untuk kita menimbang kristal KOH sebanyak 0,86 gram, serta kita juga ukur volume alkohol yang sudah kita hitung tadi sebesar 0,1 ml menggunakan gelas ukur 5 ml. Nah, setelah ditimbang dan juga setelah kita ukur baik itu dari kristal KOH dan juga alkoholnya, kita masukkan kedua bahan tersebut atau kristal KOH dan juga alkohol, kita masukkan ke dalam gelas kimia yang sudah disiapkan. Setelah itu kita tambahkan aquades sebanyak kurang dari 150 ml. Untuk mengukurnya kita gunakan gelas ukur berukuran 150 ml. Lalu setelah itu dalam gelas kimia yang sudah terdapat kristal KOH, alkohol, dan juga aquades, kita aduk menggunakan batang pengaduk hingga larut. Setelah larut atau setelah homogen, kita masukkan larutan tersebut ke dalam labu ukur, lalu kita tambahkan sedikit demi sedikit aquades menggunakan pipet tetes hingga volume larutan itu tepat 150 ml. Setelah itu kita kocok kembali hingga menjadi homogen. Untuk mempermudah bayangan kita sebelum kita melakukan praktikum, mari kita lihat ilustrasi yang sudah saya siapkan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini kita ada kristal KOH. Kita akan timbang sebanyak 0,86 gram menggunakan neraca analitik. Nah, setelah kita menimbang itu, kita langsung mengukur alkohol 75% yang kita perlukan untuk dalam percobaan ini. Dari perhitungan yang sudah kita lakukan, kita mendapatkan alkohol itu harus kita ukur menggunakan gelas ukur 5 ml
sebanyak 0,1 ml. Lalu setelah itu kita masukkan ke dalam gelas kimia. Begitupun kristal KOH yang sudah kita timbang kita masukkan ke dalam gelas kimia. Lalu kita tambahkan Aquades. Setelah semua bahan berada dalam gelas kimia, kita aduk menggunakan batang pengaduk hingga kristal KOH, alkohol dan juga Aquades tercampur larut menjadi satu atau bisa kita sebut homogen. Nah, setelah semuanya larut menjadi satu atau homogen, larutan ini kita pindahkan ke dalam labu ukur dengan ukuran 150 ml. Lalu kita tambahkan sedikit demi sedikit Aquades hingga mencapai titik batas yang sudah tertera dalam labu ukur. Lalu kita kocok dengan gerakan yang benar hingga tepat hingga larutan KOH alkoholis 5% ini menjadi homogen. Selanjutnya 1H. Saya ingin membuat larutan natrium klorida dengan konsentrasi 0,3 molar dengan volume 200 ml. Nah, bahan yang saya dapatkan itu adalah NaCl berwujud padatan kristal atau berwujud padat. Untuk perhitungannya sendiri saya menggunakan rumus dari molaritas, yang mana molaritas sama dengan massa dari bahan kimia yang kita gunakan dibagi Mr dikali 1000 per volume. Dari rumus ini saya mendapatkan massa bahan kimia yaitu massa dari garam dapur sebesar 3,52 gram. Jika kita bulatkan, kita bisa melakukannya dengan 3,5 gram. Nah, untuk alat dan bahannya sendiri yang saya gunakan itu ada neraca analitik, ada pipet tetes, ada gelas kimia, spatula, batang pengaduk, labu ukur 200 ml, ada kaca arloji, kristal NaCl, Aquades dan juga spatula. Dan juga saya lupa memasukkan di sini, mohon maaf sekali, gelas ukur dengan ukuran 200 ml. Ukuran 200 ml atau 250 ml juga diperbolehkan ataupun 100 ml diperbolehkan. Untuk langkah kerjanya sendiri seperti sebelum-sebelumnya, kita siapkan dulu alat dan bahan. Lalu kita hitung massa kristal NaCl menggunakan persamaan yang tadi, lalu kita timbang. Kristal NaCl ini sebanyak 3,52 gram menggunakan neraca analitik. Nah, setelah kita timbang, kristal NaCl ini kita masukkan ke dalam gelas kimia, lalu kita tambahkan Aquades sebanyak kurang dari 200 ml. Nah, setelah itu kita aduk kristal NaCl dan juga Aquades ini yang ada dalam gelas kimia, kita aduk menggunakan batang pengaduk hingga NaCl larut dalam Aquades atau bisa kita sebut dalam keadaan homogen. Atau bisa kita sebut menghasilkan larutan NaCl. Setelah dilarutkan ini, larutan NaCl kita pindahkan ke dalam labu ukur dan kita tambahkan sedikit demi sedikit Aquades menggunakan pipet tetes hingga volumenya tepat 200 ml atau larutan sudah mencapai garis batas yang sudah tertera dalam labu ukur. Lalu kita kocok kembali hingga larutan homogen. Berikut ilustrasinya sama seperti pembuatan larutan KOH tadi. Di sini saya mendapatkan bahan NaCl, padatan NaCl. Saya ingin menimbangnya dengan massa sebanyak 3,52 gram. Mohon maaf, di sini ada salah pengetikan. Yang mana harusnya itu 3,52 gram. Saya timbang menggunakan neraca analitik. Setelah saya timbang, saya masukkan ke dalam gelas kimia. Lalu saya tambahkan Aquades dengan volume kurang dari 200 ml. Setelah itu kita aduk menggunakan batang pengaduk
setelah hingga kita menghasilkan larutan NaCl. Larutan yang sudah kita hasilkan ini kita pindahkan ke dalam labu ukur 200 ml. Lalu kita tambahkan sedikit demi sedikit Aquades hingga larutan mencapai garis batas yang sudah tertera dalam labu ukur. Lalu kita kocok kembali hingga homogen. 1I atau soal yang pertama, bagian yang ke-9, yang mana kita akan membuat larutan phenolphthalein dengan kadar 0,1%. Nah, larutan phenolphthalein 0,1% ini saya ingin membuatnya dengan volume 150 ml. Phenolphthalein yang saya dapatkan itu berwujud padatan. Nah, untuk mengetahui massa dari padatan phenolphthalein ini, saya menggunakan rumus kadar suatu zat, yang mana dari rumus ini saya mengetahui, dari perhitungan ini saya mengetahui bahwa untuk membuat larutan phenolphthalein 0,1% dengan volume 150 ml, saya memerlukan padatan phenolphthalein sebanyak 4,78 gram. Untuk alat dan bahannya sendiri saya memerlukan ada neraca analitik, pipet tetes, gelas kimia, batang pengaduk, spatula, labu ukur, kaca arloji, padatan phenolphthalein, Aquades. Mohon maaf di sini salah pengetikan, harusnya itu adalah gelas ukur. Ya, benar, mohon maaf, gelas ukur dengan ukuran 150 ml. Untuk langkah kerjanya sendiri, kita harus mempersiapkan alat dan bahan. Lalu kita hitung atau kita timbang padatan phenolphthalein. Mohon maaf, di sini harusnya adalah padatan, bukan kristal. Padatan phenolphthalein sebanyak 4,78 gram menggunakan neraca analitik. Setelah kita timbang, setelah kita timbang, padatan phenolphthalein ini kita masukkan ke dalam gelas kimia, lalu kita tambahkan Aquades dengan volume kurang dari 150 ml. Dan di sini saya mohon maaf juga, ini bukan 1500 ml, tapi gelas labu ukurnya itu dengan ukuran 150 ml. Setelah kita masukkan ke dalam gelas kimia, kita tambahkan Aquades juga seperti yang sudah kita sebutkan tadi, lalu kita aduk menggunakan batang pengaduk hingga menghasilkan larutan phenolphthalein atau kita menghasilkan cairan dengan kondisi homogen. Nah, setelah kita menghasilkan larutan atau setelah larut itu, larutan yang sudah kita hasilkan kita masukkan ke dalam labu ukur dengan ukuran 150 ml. Lalu kita tambahkan sedikit demi sedikit Aquades menggunakan pipet tetes hingga volume larutan tepat 150 ml. Bukan 200 ml, tapi 150 ml. Lalu setelah itu kita kocok kembali hingga larutan menjadi homogen. Nah, untuk ilustrasinya di sini itu sebagai berikut. Saya memiliki padatan phenolphthalein 0,1%. Saya ingin menimbang sebanyak 4,78 gram menggunakan neraca analitik. Setelah saya timbang, saya masukkan padatan phenolphthalein ke dalam gelas kimia dan lalu saya tambahkan Aquades dengan volume kurang dari 150 ml. Setelah itu saya aduk menggunakan batang pengaduk hingga menghasilkan larutan phenolphthalein atau kita menghasilkan cairan dalam keadaan homogen. Nah, setelah kita larutkan tadi, kita pindahkan larutan tersebut ke dalam labu ukur 150 ml. Lalu kita tambahkan sedikit demi sedikit Aquades hingga mencapai garis batas atau hingga larutan itu tepat volumenya sebanyak 150 ml. Setelah kita tambahkan Aquades, kita kocok kembali hingga homogen atau hingga larut kembali. Untuk selanjutnya saya ingin membuat larutan buffer asetat 0,05
molar dengan volume 200 ml. Jadi bahan yang saya dapatkan dalam praktikum saya kali ini, saya mendapatkan bahan yang berwujud padat. Nah, untuk perhitungannya sendiri, terlebih dahulu saya menghitung molaritas dengan rumus molaritas itu, molaritas sama dengan N per V atau mol per volume. Yang mana saya pecah lagi menjadi molaritas sama dengan massa per mR dikali 1000 per V, 1000 per volume. Dari rumus ini saya mendapatkan saya dengan tujuan saya untuk mengetahui berapa padatan yang saya perlukan, berapa gram padatan yang saya perlukan untuk membuat larutan buffer asetat 0,05 molar dengan volume 200 ml. Dari perhitungan dengan menggunakan rumus molaritas ini saya mendapatkan padatan amonium asetat sebanyak 0,78 gram. Setelah itu saya menghitung volume asam asetat glasial 100% yang saya perlukan untuk saya membuat buffer asetat. Yang mana saya di sini menggunakan rumus perbandingan. Dari rumus ini saya mendapatkan volume asam asetat yang harus saya gunakan dalam pembuatan larutan buffer asetat 200 ml ini sebanyak 0,1 ml. Alat dan bahan yang saya gunakan itu ada neraca analitik, pipet tetes, gelas kimia, batang pengaduk, spatula, labu ukur 200 ml, kaca arloji, gelas ukur 5 ml dan 200 ml, padatan amonium asetat, cairan asam asetat, aquades, dan juga spatula. Mohon maaf di sini ada salah pengetikan, harusnya kelebihan pengetikan, dan juga saya mohon maaf atas kecerobohannya saya. Selanjutnya kita masuk ke dalam langkah kerja, yang mana kita harus menyiapkan alat dan bahan. Lalu setelah itu kita timbang massa padatan amonium asetat menggunakan neraca analitik sebanyak 0,78 gram. Selain itu, kita juga harus menyiapkan atau kita mengukur asam asetat berwujud cair sebanyak 0,1 ml. Kita ukur menggunakan gelas ukur dengan ukuran 5 ml. Setelah kedua bahan siap, kita masukkan padatan amonium asetat dan juga asam asetat ke dalam gelas kimia. Lalu kita tambahkan aquades dengan volume aquades itu kurang dari 200 ml. Setelah semua bahan-bahan berada dalam satu tempat yaitu gelas kimia, padatan amonium asetat, asam asetat, dan aquades kita aduk menggunakan batang pengaduk hingga semuanya larut menjadi satu atau kita menghasilkan cairan dalam keadaan homogen. Setelah dilarutkan tadi, larutan yang sudah kita hasilkan kita masukkan ke dalam labu ukur. Ke dalam labu ukur dengan ukuran labu ukur sebesar 200 ml. Lalu kita tambahkan sedikit demi sedikit aquades hingga volume larutan tepat mencapai garis batas yang tertera dalam labu ukur. Kemudian dikocok kembali hingga homogen. Berikut ilustrasinya. Ada amonium asetat, saya ingin menghitung 0,78 gram menggunakan neraca analitik. Begitu juga ada asam asetat, saya ingin mengukur 0,1 ml menggunakan gelas ukur 5 ml. Setelah itu saya masukkan asam asetat ini ke dalam gelas kimia. Begitu juga amonium asetat saya masukkan ke dalam gelas kimia. Lalu saya tambahkan aquades dengan volume kurang dari 200 ml. Setelah semuanya tercampur, saya aduk menggunakan batang pengaduk hingga saya menghasilkan larutan dari ketiga bahan yang sudah saya aduk tadi. Setelah saya melarutkan larutan yang saya hasilkan, saya pindahkan ke dalam labu ukur berukuran 200 ml. Lalu saya tambahkan aquades hingga volume larutan itu tepat 200 ml. Setelah itu saya tutup
labu ukur, lalu saya kocok labu ukur tersebut hingga larutan yang ada di dalamnya menjadi ke dalam keadaan homogen kembali. Nah, ini merupakan soal yang nomor 2, yang mana diinstruksikan bahwa saya diinstruksikan untuk mencari tahu massa atau berat bahan kimia yang mana itu adalah etanol yang terdapat dalam 800 ml larutan etanol dengan kadar 30%. Nah, dari instruksi ini saya menggunakan rumus persentase, yang mana persentase atau rumus kadar suatu zat itu sama dengan volume zat terlarut dibagi volume larutan dikalikan 100%. Yang mana di sini kita diketahui kadar dari etanol itu sebesar 30%. Yang mana yang belum saya ketahui adalah volume zat terlarut. Mohon maaf, tadi saya menyebutkan massa bahan kimia yaitu massa etanol, tapi yang benar itu adalah volume dari etanol tersebut. Karena di sini belum diketahui, maka saya misalkan dengan X dibagi dengan volume larutan. Diketahui volume larutan etanol ini sebesar 800 ml dikalikan 100%. Dari perhitungan ini saya mendapatkan hasil untuk volume zat terlarut atau volume etanol dalam larutan etanol 800 ml yaitu sebanyak 240 ml. Jadi dalam 800 ml larutan saya menggunakan larutan etanol 30% itu sebanyak 240 ml. Nah, untuk soal ketiga dari lembar kerja mahasiswa pertama praktikum kimia organik ini diketahui bahwa asam cuka sebanyak 115 ml, mohon maaf di sini harusnya L kapital, dilarutkan di dalam 45 ml air dengan instruksinya yaitu hitung persentase dari larutan tersebut. Nah, di sini kita ketahui bahwa volume zat terlarut itu sebanyak 115 ml, volume larutan itu sebanyak 45 ml air ditambahkan 115 ml. Lalu kita kalikan 100%. Dari perhitungan ini, saya mendapatkan hasil untuk persentase asam cukanya itu sebesar 71,86%. Mohon maaf, untuk persentase larutan asam cuka ini sebanyak 71,86%. Nah, ini merupakan soal keempat, yang mana diinstruksikan untuk menghitung berat dari kalsium hidroksida atau CaOH 2 kali yang terdapat dalam 500 ml larutan dengan konsentrasi 0,2 molar. Dari soal yang saya dapatkan, saya menggunakan rumus molaritas, yang mana molaritas sama dengan massa zat terlarut atau massa bahan kimia yang saya gunakan dibagi dengan MR-nya atau massa molekul relatif. Mohon maaf, sebelumnya saya menyebutkan massa senyawa relatif. Massa molekul relatif dikalikan 1000 per volume. Dari rumus ini saya mendapatkan massa zat terlarut atau berat bahan kimia yang saya perlukan untuk membuat larutan dengan volume 500 ml dan juga konsentrasi 0,2 molar yaitu sebanyak 7,4 gram. Jadi kalsium hidroksida yang saya perlukan untuk membuat 500 ml larutan kalsium hidroksida dengan konsentrasi 0,2 molar sebanyak 7,4 gram. Nah, untuk menyiapkan larutan beserta peralatan yang dibutuhkan ini, saya mendapatkan 2 jurnal yang mana ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pembuatan larutan. Yang pertama itu wujud partikel. Membuat larutan kita harus memperhatikan wujud partikel. Ada partikel yang berwujud padat, ada yang berwujud cair. Seperti yang sudah kita saksikan, sudah kita bahas
dari soal-soal sebelumnya. Yang kedua itu ada konsentrasi bahan kimia. Nah, konsentrasi bahan kimia perlu kita perhatikan. Apakah konsentrasi bahan kimia ini dapat membantu kita untuk mencari tahu berapa massa yang kita akan berapa massa zat terlarut yang perlu kita yang kita perlukan untuk membuat sekian volume larutan. Nah, yang selanjutnya perlu kita perhatikan itu dalam pembuatan larutan dari wujud partikelnya. Kita bisa bagi dua, yakni pembuatan larutan dari bahan berwujud padat dan juga pembuatan larutan dari bahan berwujud cair. Atau kita bisa sebut dengan pengenceran. Yang pertama kita akan bahas adalah pembuatan larutan dari bahan berwujud padat. Untuk alatnya sendiri, yang pasti kita memerlukan raca analitik, gelas ukur, pipet tetes, gelas kimia, batang pengaduk, labu ukur, kaca arloji, dan juga spatula. Neraca analitik spatula dan kaca arloji ini sangat penting dalam kita menimbang bahan kimia yang akan kita gunakan untuk menimbang bahan kimia yang akan kita perlukan. Tapi sebelum kita menimbang bahan kimia, kita harus mengkonversikan kaca arloji dan juga neraca analitik ini. Kita timbang kaca arloji terlebih dahulu, lalu kita konversikan agar berat kaca arloji itu sama dengan 0. Nanti ketika kita menambahkan bahan kimia, yang mana kita ambil menggunakan spatula ini, di atas kaca arloji nanti yang tertera dalam neraca analitik adalah massa zat terlarut atau massa zat kimia yang kita timbang. Adanya gelas ukur ini kita gunakan untuk mengukur bahan-bahan yang kita perlukan, khususnya dalam bahan-bahan berwujud cair, seperti aquades, alkohol yang seperti tadi kita membuat KOH alkoholis 5%, dan juga lain-lain. Untuk selanjutnya kita perlu perhatikan juga ukuran dari gelas ukur yang kita gunakan. Misalnya gelas ukur yang kita memerlukan, kita ingin membuat larutan dengan volume 200 ml. Jadi kita menggunakan gelas ukur yang berukuran sama. Jika memungkinkan kita menggunakan ukuran gelas ukur yang sama, atau jika memang tidak ada, kita gunakan gelas ukur yang ada, misalnya 100 ml, 150 ml, dan lain sebagainya. Untuk gelas kimianya sendiri, kita jika bisa atau jika memungkinkan, kita gunakan ukuran gelas kimia yang sama seperti volume larutan yang ingin kita gunakan. Misalnya kita ingin membuat larutan dengan volume 150 ml. Jadi ada baiknya kita gunakan gelas kimia berukuran 150 ml. Karena kenapa? Untuk adanya gelas kimia 150 ml ini, kita tidak bisa gunakan itu sebagai pedoman kita untuk mengukur suatu larutan. Karena jika kita menggunakan, angka-angka yang ada dalam gelas kimia itu tidak tepat. Tidak setepat gelas ukur dan juga labu ukur. Walaupun tertera 150 ml, namun itu belum tentu 150 ml. Bisa lebih, bisa kurang. Adanya pipet tetes ini sendiri kita gunakan untuk menempatkan volume larutan di akhir atau ketika kita untuk menempatkan volume larutan di dalam labu ukur hingga mencapai garis batas. Namun itu perlu diperhatikan karena kemungkinan saja bisa terjadi kekurangan ataupun kelebihan dalam kita membuat larutan. Oleh karena itu kita memerlukan pipet tetes, kita menambahkan larutan. Kita menambahkan larutan yang sudah kita buat ke dalam labu ukur. Kita tambahkan sedikit demi sedikit hingga mencapai garis batas yang sudah tertera dalam labu ukur. Nah, untuk prosedur kerja atau langkah kerja, kita yang pertama siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Lalu kita timbang padatan yang kita ingin
yang kita gunakan menggunakan raca analitik. Setelah itu kita mengukur aquades yang akan kita campurkan dengan bahan kimia atau padatan yang kita hitung sebelumnya, yang kita timbang sebelumnya. Setelah kita masukkan keduanya dalam satu wadah, yaitu gelas kimia yang sudah kita siapkan, kita aduk semua itu, baik itu padatan dan juga cairan yang kita gunakan dalam praktikum dalam membuat suatu larutan, kita aduk agar menjadi homogen, atau kita menghasilkan cairan yang berada dalam keadaan homogen, atau bisa kita sebut larutan. Setelah kita menghasilkan larutan ini kita pindahkan ke dalam labu ukur dengan volume yang kita inginkan. Namun untuk menambahkan ini kita tidak bisa langsung menambahkan semuanya. Nah, untuk meminimalisir terjadinya kita memindahkan semuanya nanti tidak tepat dengan ada kemungkinan untuk ketidaktepatan dalam mengukur. Kita tuangkan atau kita masukkan dari gelas kimia ke dalam labu ukur itu kurang dari batas atau garis batas yang sudah ada dalam labu ukur. Nah, setelah kita masukkannya, kita tambahkan sedikit demi sedikit larutan tersebut hingga sedikit demi sedikit larutan tersebut, ataupun kita tambahkan sedikit demi sedikit aquades hingga larutan tersebut berada dalam tepat volumenya seperti yang kita inginkan. Lalu setelah itu kita kocok kembali hingga larutan menjadi homogen. Nah, untuk yang kedua itu kita melakukan proses pengenceran. Ataupun bisa kita sebut sebagai kita menyiapkan larutan yang dibuat dari konsentrasi suatu zat kimia yang lebih pekat. Atau bisa kita sebut pengenceran seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kegiatan pembuatan larutan menggunakan cairan ini atau pengenceran ini lebih mudah dibandingkan sebelumnya, yaitu pembuatan larutan menggunakan padatan dengan bahan kimia padatan. Lebih mudah dan juga lebih simple khususnya dalam penggunaan alat-alat. Yang mana yang diperlukan dalam ini, yang diperlukan dalam melarutkan cairan itu kita hanya membutuhkan gelas ukur, pipet tetes, dan juga labu ukur. Nah, untuk bahan-bahannya itu yang pasti ada aquades dan juga ada bahan kimia berwujud cair yang ingin kita encerkan. Yang pertama sudah pasti kita siapkan alat dan bahan yang kita perlukan. Lalu kita ukur larutan yang akan diencerkan menggunakan gelas ukur sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan. Sebelum kita melakukan praktikum, kita hitung dulu seberapa besar volume yang kita perlukan. Seberapa besar konsentrasi yang kita inginkan untuk membuat suatu larutan. Nah, setelah kita mengukur menggunakan gelas ukur, kita masukkan larutan tersebut langsung ke dalam labu ukur. Lalu kita masukkan juga aquades ke dalam labu ukur tersebut. Sesuaikan dengan volume larutan yang kita inginkan. Misalnya 150, 100 ml, 150 ml, ataupun seterusnya. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, kita masukkan larutan ke dalam labu ukur, lalu kita tambahkan aquades kurang dari garis batas yang sudah tertera dalam labu ukur tersebut. Nanti kita tambahkan aquadesnya, tidak langsung kita tuang, tapi kita tambahkan menggunakan pipet tetes sedikit demi sedikit hingga larutan tersebut mencapai garis batas dari labu ukur. Setelah kita masukkan semuanya, baik itu bahan kimia atau larutan yang kita akan encerkan dan juga aquades ke dalam labu ukur, kita kocok hingga larutan itu menjadi homogen, atau kita menghasilkan larutan yang memang sudah dalam keadaan homogen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun pengetikan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Lalu saya tutup dengan Paramasanti.
Om Santi 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 Om. Bye bye.